Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andika Cahaya Titisan Sukma, salah satu dosen di program studi Teknik Lingkungan Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT, bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mikrobiologi lingkungan. Mata kuliah mikrobiologi lingkungan merupakan salah satu mata kuliah wajib di semester 2 dengan 3 SKS, masing-masing 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk proses perkuliahan di kelas atau SKS teori, terdiri dari 16 kali pertemuan, masing-masing 14 kali tatap muka, dan 2 pertemuan untuk ujian, baik itu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sebelum mengambil mata kuliah mikrobiologi lingkungan, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah prasyarat yaitu biologi dasar di semester 1. Mata kuliah mikrobiologi lingkungan sendiri merupakan salah satu mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah unit operasi dan unit proses pada semester-semester berikutnya. Mata kuliah mikrobiologi lingkungan menjelaskan tentang dasar-dasar mikroorganisme lingkungan, klasifikasi mikroorganisme, pertumbuhan mikroba, metode penumbuhan mikroorganisme, metode pengukuran pencemaran mikroba, peranan mikroorganisme dalam bidang teknik lingkungan, dan bioproses dalam pengolahan limbah cair dan limbah padat. Capaian pembelajaran mata kuliah mikrobiologi lingkungan antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang struktur sel dan fungsinya, klasifikasi mikroorganisme dan pertumbuhan mikroorganisme, peranan mikroba dalam bidang teknik lingkungan, pengukuran pencemar mikroba, serta bioproses dalam penggunaan limbah cair dan limbah padat. Yang kedua, mampu mengaplikasikan metode pengukuran mikroorganisme pencemar di lingkungan. Yang ketiga, mampu menginterpretasikan data hasil analisis secara jelas dan cermat untuk menunjang perancangan bangunan di bidang teknik lingkungan, pencegahan pencemaran, peningkatan kualitas lingkungan, dan perlindungan terhadap kesehatan manusia. Yang keempat, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi yang dikumpulkan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan aplikasi mikrobiologi dalam pengolahan limbah cair dan limbah padat, baik di lingkungan masyarakat maupun di dunia industri, agar sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah mikrobiologi lingkungan ini terdiri dari yang pertama, dasar-dasar mikrobiologi lingkungan yang meliputi sel, mikroorganisme, dan peranan mikroorganisme. Yang kedua, klasifikasi mikroorganisme. Yang ketiga, pertumbuhan mikroba, kurva pertumbuhan, fase, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. 4. Metode penumbuhan atau culturing mikroorganisme. 5. Metode pengukuran pencemar mikroba. 6. Peranan mikroorganisme dalam bidang teknik lingkungan. 7. Bioproses dalam pengolahan limbah cair dan limbah padat. Dan yang terakhir, yaitu bioremediasi lingkungan. Pendekatan metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah mikrobiologi lingkungan adalah dengan metode DIA, atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan teknik penyampaian pembelajaran yang baik dan menarik agar diterima oleh mahasiswa. Untuk mendukung penyampaian pembelajaran di kelas, saya menggunakan beberapa buku-buku textbook dalam bidang mikrobiologi lingkungan, slide presentasi yang saya gunakan dalam perkuliahan di kelas, kemudian video pembelajaran untuk memperdalam materi, dan jurnal-jurnal penelitian yang mutakhir untuk memperoleh pengetahuan terbaru. Saya juga menggunakan platform Learning Management System atau LMS, yaitu Viklas Unila,
untuk memberikan semua materi tersebut dan juga mengumpulkan tugas mingguan dari mahasiswa. Pendekatan metode pembelajaran interaction yaitu tentang bagaimana cara interaksi antara dosen dengan mahasiswa selama perkuliahan guna mencapai capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Dalam metode ini, saya menggunakan teknik Student Centered Learning atau SCL yang berfokus kepada mahasiswa. Teknik SCL yang saya gunakan adalah dengan teknik tanya-jawab secara interaktif selama perkuliahan, sehingga mahasiswa bebas dalam mengeluarkan pendapat masing-masing. Nah, selain itu, saya juga menggunakan platform Learning Management System atau LMS Biklas Unila untuk mendiskusikan isu-isu terkait dengan mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Dengan metode tersebut, interaksi yang komunikatif antara dosen dan mahasiswa dapat terlaksana dengan baik. Pendekatan metode pembelajaran assessment yaitu tentang bagaimana sistem penilaian yang saya lakukan terkait dengan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mikrobiologi lingkungan. Indikator penilaian yang saya sampaikan adalah pada saat pertemuan pertama perkuliahan, beserta dengan kontrak kuliah dan penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS. Sistem penilaian dan bobot penilaian masing-masing komponen terdiri dari tugas mingguan 20%, UTS 25%, UAS 25%, dan praktikum 30%. Sehingga total semuanya menjadi 100%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Selamat menyaksikan. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang semua. Siang, Pak. Oke, ya baik. Jumpa lagi bersama saya di mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Dan kali ini adalah pertemuan yang ke-12, di mana pertemuan yang 11 kemarin kita sudah membahas tentang identifikasi jenis-jenis mikroba dan perannya bagi bidang lingkungan ya. Kemudian pada pertemuan ke-12 kali ini kita akan membahas tentang pengolahan limbah cair. Nah, tujuan daripada pembahasan tentang pengolahan limbah cair ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kualitas air limbah, kemudian mahasiswa mampu mendeskripsikan parameter kunci dalam pengolahan air limbah, kemudian mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis pengolahan air limbah secara biologi, dan yang terakhir mahasiswa mampu menerapkan konsep pengolahan limbah secara biologi di lapangan. Nah, tujuan daripada pembelajaran tentang pengolahan air limbah ini, karena nanti kalau kita lulus jadi sarjana teknik lingkungan, dan apabila kita bekerja di industri ya, pasti ada yang namanya instalasi pengolahan air limbah. Nah, setelah rekan-rekan mahasiswa mengetahui teori ini, mungkin bisa langsung praktek di lapangan dan mudah untuk cepat beradaptasi dalam bidang pengolahan limbah di industri tersebut. Jadi sebelum kita mulai ke materi ya, saya ingin tahu apakah yang dimaksud dengan limbah gitu. Limbah itu apa kira-kira? Silakan. Ya, silakan. Silakan Limbah Noya. adalah suatu hasil sisaan dari kegiatan manusia, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Ninda. Jadi limbah itu adalah suatu hasil dari produksi, baik produksi rumah tangga, industri, ataupun usaha lainnya yang bisa berupa limbah padat, cair, dan gas. Ya, oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi limbah itu sebenarnya sisa hasil buangan daripada kegiatan manusia ya. Bisa padat, bisa cair, dan juga bisa gas. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, mengapa limbah mesti diolah? Kenapa nggak kita langsung Agar buang tidak saja ke mencemari lingkungan gitu? lingkungan, Pak. Gimana? Ya, silakan. Agar tidak mencemari lingkungan. Ya, betul ya. Jadi intinya itu ya, bahwa limbah mesti kita olah agar tidak mencemari lingkungan. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi.
apakah contoh ini ya, apakah ini limbah apa bukan? Air dalam botol ini limbah atau bukan? Bukan, Pak. Bukan. Kenapa? Karena Bapak masih menggunakannya, Pak. Belum dibuang. Ya kalau saya isi dengan air got, limbah bukan? Nah, jadi yang membedakan antara limbah dengan bukan itu apa ya kira-kira gitu loh. Ada yang pengen berpendapat? Jadi untuk yang membedakan antara limbah dengan bukan itu stable ya. Gimana? Yang membedakan itu adalah sepertinya kandungannya sih Pak. Yang membedakan Ya, antara limbah atau ya, bukan itu adalah kandungannya. betul. Itu kuncinya ya. Sepertinya itu Pak. Ya, COD-nya, BOD-nya itu Pak. betul. 100 buat Raka ya. Jadi intinya itu antara limbah dengan non limbah atau bukan limbah itu kandungan di dalam cairan tersebut. Nah, nanti akan kita bahas semua ya. Oke, baik, kita lanjut ke materi ya. Jadi untuk pengolahan limbah cair itu ada dua ya dalam kehidupan kita. Ada domestic water dan juga industrial water ya. Untuk domestik ini bisa the black water ataupun sisa dari metabolisme manusia, bisa tinja dan urin, dan juga grey water atau hasil dari kegiatan seperti mencuci, masak, dan mandi. Sedangkan yang kedua ada industrial water, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, karena ini merupakan treatment khusus supaya limbah industri tersebut bisa dibuang ke lingkungan. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Raka betul ya. Jadi kita harus mengetahui kandungan ataupun parameter ataupun kualitas dalam air limbah tersebut. Ini contohnya baku mutu air limbah domestik. Bisa dilihat di sebelah kiri itu adalah contoh kandungan dari air limbah dan di sebelah kanan itu adalah contoh baku mutu air limbah yang sesuai untuk dibuang ke lingkungan. Jadi kita bisa lihat parameter-parameter tersebut. Di sebelah kiri itu lebih tinggi dan di sebelah kanan itu lebih rendah. Baik itu pH, BOD, COD, TSS, amonia, dan sebagainya ya. Nah, ini contoh daripada limbah cair industri. Ini saya ambil dari industri gula. Bisa dilihat itu parameter BOD, COD, TSS, minyak, lemak, sulfida, dan lain-lain. Bisa dilihat bahwa parameter yang di sebelah kiri itu adalah parameter yang sesuai dengan baku mutu dan yang paling ujung kanan, air limbah gabungan itu adalah air limbah daripada usaha gula tersebut. Jadi parameter-parameter tersebut mesti kita turunkan supaya sesuai dengan baku mutu dan bisa dibuang ke lingkungan. Jadi intinya itu ya kira-kira ya. Inti dari proses pengolahan limbah itu adalah menurunkan parameter-parameter yang ada dalam kandungan air limbah tersebut supaya dapat dibuang ke lingkungan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini parameter kunci dalam pengolahan air limbah, BOD, COD, dan juga TOC ya. Nah, kita mesti tahu perbedaan antara BOD dan COD. Ini parameter kunci dalam pengolahan air limbah, pasti digunakan di seluruh instalasi pengolahan air limbah di semua industri. BOD pengertiannya jumlah oksigen terlarut yang dikonsumsi oleh mikroorganisme selama oksidasi biokimia. Kemudian COD itu jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi semua karbon organik menjadi CO2 dan H2O. Ini bedanya di mana? Ya, silakan yang mau berpendapat. Itu perbedaannya sih terletak pada kalau misalnya BOD yang dikonsumsi sama bakterinya, makanya adalah biological oxygen demand. Sedangkan kalau chemical oxygen demand itu dia memang mengoksidasi bahan kimia yang ada dalam limbah tersebut. Itu sih Pak. Ya, itu kuncinya itu ya. Jadi kalau BOD itu dipakai oleh mikroba, kalau COD itu secara kimia. Jadi reaksi antara bahan organik misalnya
C dan H ketemu 2 kan jadi CO2 dan H2O itu ya. Nah, jadi kalau BOD itu dipakai oleh mikroba, kalau COD itu secara kimiawi. Oksidasi secara kimiawi ditambahkan dengan H2O kan, O2 sorry ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini TOC ini adalah jumlah organik total ya dalam sebuah air limbah. Nah, untuk BOD sendiri kita pakai standarnya BOD 5 yang sering dipakai untuk perhitungan untuk instalasi air limbah gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini tujuan tes BOD 5. Kita perlu tahu dulu ya, untuk mengolah air limbah dan juga untuk merancang desain pengolahan instalasi air limbah, kita mesti tahu yang namanya BOD, berapa BOD dalam air limbah tersebut. Tujuannya, yang pertama untuk menentukan jumlah oksigen yang akan diperlukan untuk mengolah bahan organik dalam air limbah secara biologis. Yang kedua, untuk menentukan ukuran fasilitas pengolahan air limbah. Jadi semakin besar BOD-nya, semakin besar pula instalasi air limbah yang akan dibangun. Kemudian untuk menilai efisiensi proses pengolahan air limbah. Jadi kalau BOD-nya tinggi, kemudian debit air limbahnya tinggi, otomatis diperlukan instalasi pengolahan air limbah yang lebih besar, supaya bisa menurunkan nilai BOD tersebut sehingga dapat dibuang ke lingkungan. Jadi pengertiannya seperti itu ya. Nah, sekarang akan kita bahas ya. Sebelumnya, dalam slide yang kedua tadi kita sudah mengetahui perbedaan antara domestic water dan juga industrial water. Nah, pada langkah selanjutnya ini kita akan membahas tentang pengolahan air limbah di dalam industri. Apakah ada pengolahan air limbah domestik yang ada di rumah tangga? Belum pernah? Belum, Pak. Belum? Belum pernah? Yakin? Yakin belum pernah? Jadi sebelumnya kan kita sudah bahas ya, domestic water itu kan ada 2 ya, black water dan juga grey water. Black water itu hasil sisa metabolisme dari manusia, contohnya tinja dan urin tadi. Apakah tidak ada instalasi air untuk black water di rumah Anda atau di kosan Anda? Ada, Pak. Ada, ya tahu ya, jadi ada ya. Jadi yang untuk black water itu ada septic tank, kan gitu. Nah, sedangkan yang untuk grey water, terus terang saya juga belum pernah melihat, karena selama ini kalau kita mencuci, kemudian mandi kan sebagainya, langsung dibuang ke lingkungan kan gitu, melalui parit, got, dan akhirnya nanti ke sungai. Baik, nanti akan kita bahas atau kaji lebih lanjut tentang pengolahan air limbah di industri. Nah, ini penting ya, karena nanti kita pasti akan menemui hal tersebut, karena kita kan sarjana teknik lingkungan ya, yang pasti akan berkutat yang namanya dengan air limbah. Ayo. Oke. Jadi tujuan daripada pengolahan air limbah, seperti yang saya singgung tadi, yaitu untuk mendegradasi bahan organik dalam kondisi terkendali, sehingga memenuhi baku mutu untuk dibuang ke lingkungan. Kata kunci daripada pengolahan air limbah ini adalah kondisi yang terkendali ya. Jadi kalau misalnya di perumahan itu kita setelah mencuci, mandi, masak, dan sebagainya, kita buang ke saluran air itu kondisinya tidak terkendali ya. Artinya degradasi daripada bahan organik itu secara bebas. Baik itu mikroba, jenis-jenis mikroba yang ada di situ, kemudian waktunya, kemudian temperaturnya, pH-nya, dan segala macam, debitnya itu tidak terkendali. Sehingga itu bisa menyebabkan bau yang kurang sedap kan gitu. Karena material organik tadi terdegradasi dalam kondisi di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian yang kedua, kita akan juga mengetahui nanti pengolahan limbah secara lengkap ya. Ada 3 langkah, yaitu pengolahan primer, sekunder, dan juga tersier. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, primary sendiri atau pengolahan primer itu memisahkan padatan dalam air limbah secara fisik. Ini bisa kotoran ya, baik itu daun, ranting, karet, dan sebagainya.
Ini dengan cara penyaringan biasa ya, lebih mudah. Kemudian yang kedua, secondary secara biologi. Ini untuk mendegradasi material organik secara biologis oleh campuran mikroorganisme. Ingat ya, campuran mikroorganisme kan itu. Kemudian yang ketiga, tertiary merupakan proses fisikokimia seperti koagulasi, filtrasi, adsorpsi untuk menghilangkan kekeruan kandungan nitrogen, fosfor, dan logam. Nah, jadi kuncinya dalam pengolahan air limbah itu sebenarnya ada dua saja sudah cukup, primary dan secondary. Itu bisa langsung dibuang ke lingkungan. Tetapi kalau kita ingin memanfaatkan air hasil buangan limbah untuk kita gunakan seperti mandi, mencuci, ataupun digunakan untuk air proses pabrik, itu bisa kita lanjutkan ke proses yang tertiary, kan gitu. Nah, jadi proses tertiary sendiri ini adalah merupakan proses water treatment ataupun proses pengolahan air bersih. Nah, jadi kalau kita mau buang limbah, cukup menggunakan primary dan secondary. Tapi kalau kita mau memanfaatkan air limbah tersebut untuk kebutuhan kita perlu sampai ke tahap yang tertiary. Gitu ya. Nah, baik, ini kita akan bahas untuk treatment yang secondary ya, untuk biological. Ini sebenarnya jenisnya ada dua, attached dan juga suspended. Yang perbedaannya apa? Kalau yang attached growth itu proses pengolahan air limbah, di mana limbah yang diolah mengalir melalui media. Dan mikroorganisme pengolah limbah menempel pada media dalam reaktor. Jadi mikroorganisme itu menempel dalam media, lengket gitu ya istilahnya ya. Nah, kemudian yang suspended growth, proses pengolahan air limbah di mana mikroorganisme pengolah limbah tersuspensi dalam air limbah yang diolah. Namanya suspensi itu seperti dia campuran tapi tidak campur gitu loh. Atau tidak larut ya istilahnya ya. Seperti kita mau bikin kopi tubruk ya. Seperti kita mau bikin kopi tubruk itu. Itu kan namanya suspensi ya. Artinya dia bercampur tapi tidak larut. Nah, gitu loh. Jadi bisa kita andapkan nanti di proses berikutnya. Yang kita akan bahas ya. Nah, ini adalah contoh test growth. Yang pertama ini sering kita gunakan di industri itu trickling filter. Ini menggunakan media misalnya plastik ya, plastik yang berbentuk sarang lebah, bolong-bolong seperti itu, ataupun juga bisa menggunakan kerikil ya. Jadi fungsi daripada media tersebut untuk menempelkan mikroorganisme pengolah limbah. Ya, ini bisa dispraykan dari atas, kemudian lama-lama kan turun ke bawah. Nah, setelah di bawah ini kan kandungan organik berkurang dan bisa langsung dibuang kan gitu. Kemudian yang kedua, rotating biological contactor atau RBC ya. Ini sistemnya muter. Jadi kayak gilingan gitu muter, kemudian mikrobanya menempel dalam gilingan tersebut. Nah, jadi nanti lama-lama kan kandungan organik dalam air limbah menjadi berkurang dan bisa dibuang ke lingkungan. Ini suspended growth ya. Ini tadi tersuspensi artinya di dalam tangki itu campur semua ya. Kemudian ada protozoa, fungi, alga, mikroba yang lain, bakteri misalnya campur semua di situ, memakan material organik sehingga material organiknya atau bahan organiknya menjadi berkurang, sehingga airnya tersebut bisa dibuang ke lingkungan. Nah, suspensi daripada mikroba tadi diendapkan di dalam clarifier ya. Nanti bisa kita recycle kembali ke tangki aerator, ataupun bisa langsung kita gunakan atau dibuang untuk menjadi tanah atau pupuk ya, pupuk padat gitu ya, biosolid. Nah, ini adalah contoh sketsa daripada suspended growth. Nah, ini yang terakhir ya, lagunerasi. Ini adalah bagian daripada suspended growth dengan skema yang lebih gampang seperti kolam ya. Ini fungsinya aerator kan untuk mendistribusikan oksigen ke dalam air limbah sehingga terjadi reaksi ya, oksidasi. Sehingga material organik dalam air limbah menjadi berkurang dan bisa dibuang ke lingkungan.
Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah berikut tadi contoh-contoh daripada pengelolaan limbah secara biologi. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, silakan saya buka ya. Apa perbedaan antara pengelolaan limbah secara biologi dan fermentasi gitu loh? Sama-sama menggunakan mikroba gitu loh. Jadi kira-kira apa ya? Ada yang berpendapat mungkin? Oh, biologi ya. Kalau fermentasi itu dia kan cenderung, ya memang hampir sama ya, sama-sama menggunakan mikroba. Tapi kalau untuk fermentasi itu lebih ke arah menghasilkan suatu zat lain. Misalnya, kalau fermentasi itu yang saya tahu, itu biasanya menghasilkan zat-zat lain yang misalnya kayak alkohol atau apa gitu. Dan biasanya untuk pengolahan makanan. Tapi kalau untuk pengolahan biologi kalau di limbah, itu malah lebih cenderung mengurangi, bukan menghasilkan suatu zat dan juga ya mengurangi kandungan limbahnya itu sih Pak. Oke, oke. Ya, betul ya. Jadi itu ya. Jadi tadi kan kuncinya tadi kalau misalnya pengolahan limbah secara biologi itu kuncinya campuran mikroba. Tapi kalau fermentasi itu mikrobanya cuma satu kan gitu. Jadi mikroba tersebut hanya satu yang digunakan dan menghasilkan suatu produk tertentu. Nah, kalau pengolahan limbah secara biologi ini tidak ada produknya ya. Jadi hanya mengurangi saja, mengurangi kandungan makanan ataupun bahan organik dalam limbah, kemudian digunakan untuk pertumbuhan daripada mikroba tersebut. Jadi itu ya kuncinya ya. Kalau fermentasi itu mikroba satu, kemudian kalau pengolahan limbah biologi itu banyak ya, mikrobanya banyak. Bisa fungi, bakteri, jamur, protozoa, alga, dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan lagi, yang kedua silakan. Ada lagi nggak? Silakan, oh ya, silakan. Tadi kan Bapak jelaskan itu Pak, pengolahan limbah secara industri ada 3 cara Pak, Ya, betul. yaitu take-ground, suspend ground, dan lagun Pak. Hmm. Untuk ketiga cara tersebut, ada nggak sih Pak kriteria untuk perusahaan tertentu untuk menggunakan itu Pak? Oh ya, gitu Menggunakan ya. Oke, siap. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan attach itu tergantung ya, tergantung daripada debit air limbah tersebut. Kalau misalnya attach growth itu cenderung rendah ke medium, kalau suspended itu medium ke tinggi. Dan juga untuk yang air lagun itu sangat tinggi debitnya ya. Nah, kemudian bisa digunakan untuk jenis limbah yang akan didegradasi. Kalau attach itu biasanya untuk industri yang kimia, bahan-bahan kimia berbahaya, misalnya klorin, benzen, dan juga asetaldehyde. Nah, kalau misalnya yang suspended ini biasanya digunakan untuk industri hidrokarbon ya. Baik itu misalnya refinery minyak bumi ataupun bisa untuk pengolahan pulp and paper. Nah, kemarin saya pernah kerja di pulp and paper, jadi menggunakan yang sistem suspended growth. Kemudian yang lagunerasi ini bisa digunakan untuk material-material organik seperti di pabrik kelapa sawit. Nah, ini bisa menggunakan aerated growth, aerated lagun karena lokasinya di tengah kebun sawit dan memerlukan lahan yang cukup besar ya. Jadi bisa menggunakan lagun aerasi. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, gimana? Paham ya? paham Pak. Oke, baik. Kira-kira seperti itu untuk materi kita pada sore siang hari ini ya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh rekan-rekan mahasiswa semua, karena tadi kita sudah bahas semua ya, parameter limbah, kemudian parameter kuncinya, kemudian jenis-jenis pengolahan limbah secara biologi, dan aplikasinya di lapangan. Oke, baik, diskusikan daripada pertemuan 12 kali ini. Untuk tugasnya ya, sudah saya upload di Vkelas, silakan dikerjakan dalam waktu 1 minggu ya. Nanti ini adalah untuk nilai tugas daripada tugas mingguan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa lagi minggu depan dan selamat belajar. Selamat siang Pak. Selamat Terima siang, kasih terima Pak. kasih Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.